Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan bagi seluruh umat manusia yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya, ilmu dan kemajuan. Hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur adalah kita panjatkan atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama menghadiri dan menyaksikan sebuah diskusi ilmiah dengan tema yang sangat relevan di era modern saat ini, yaitu Fastabiqul Khairat dalam era digital, dakwah digital Muhammadiyah sudahkah sejalan? Di era media sosial, dakwah tak lagi hanya di mimbar masjid. Ia hadir di dalam layar ponsel seperti Instagram, YouTube, TikTok, podcast, bahkan live streaming. Pertanyaan akademik kita hari ini adalah, apakah dakwah digital Muhammadiyah sudah mencerminkan spirit berlomba-lomba dalam kebaikan, atau justru menghadapi ancaman etika, konten yang dangkal, dan kehilangan keteladanan nyata? Sebagai pondasi spiritual, dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, dan hadis Rasulullah SAW, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Hari ini kedua tim akan beradu gagasan. Yang pertama yaitu tim pro meyakini bahwa dakwah digital adalah wujud nyata Fastabiqul Khairat. Kemudian yang kedua yaitu tim kontra menilai bahwa media sosial belum sepenuhnya menghadirkan dakwah yang beradab dan teladan seperti Islam ajarkan. Pada sesi pertama ini, setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen utama. Saya mohon agar masing-masing tim dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menyampaikan pandangan dengan jelas, terstruktur, dan tetap beretika dalam berdiskusi. Baiklah, saya persilahkan untuk tim pro terlebih dahulu untuk menyampaikan argumennya. Kepada tim pro, saya persilahkan. Teman-teman sekalian, Islam adalah agama yang memerintahkan umatnya untuk bergerak, berlomba-lomba, dan berbuat kebaikan. Nah, di era digital adalah medannya Fastabiqul Khairat. Menolak dakwah digital berarti menolak pakem besar kebaikan di zaman ini. Terima kasih. Hari ini lebih dari 200 juta penduduk di Indonesia menggunakan internet. Artinya, sebagian besar umat Islam hidup di dunia digital. Kalau dalam hari di sana, siapa yang akan mendukung mereka? Apakah kita akan membiarkan influencer nakal, konten tausiah, atau kita yang mengambil tempat? Oleh karena itu, Muhammadiyah yang hadir bukan untuk sekedar eksis, tetapi untuk mendidik, mencerdaskan, dan mengarahkan di ruang digital. Itulah menjadikan Fastabiqul Khairat di tangan ini. Baik teman-teman, sejak awal Muhammadiyah dikenal sebagai pelopor utama di bidang pendidikan dan teknologi. Itu menandakan bahwa Muhammadiyah jelas-jelas mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekarang eranya digital. Jadi, dakwah lewat media sosial ini bentuk lanjutan dari semangat tadi Muhammadiyah untuk terus menjangkau generasi muda. Baik hadirin semuanya, dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, Allah berfirman dan berserulah kepada manusia, ajaklah manusia dalam Tuhannya sesuai dengan hikmahnya. Pada hari ini kita bisa mendapatkan hikmah, salah satunya yaitu dengan ruang digital, di mana di ruang digital ini kita bisa mendapatkan dakwah online dan juga kajian secara online, dan itu merupakan kehangatan beralami di era digital. Nah, kita semua tahu kan generasi muda saat ini tuh lebih fokus ke TikTok ketimbang duduk 2 jam di masjid. Nah, kalau ruang digital ini tidak diisi oleh dakwah, siapa lagi yang akan isi? Apakah konten negatif ataupun influencer tanpa arah? Justru disinilah tanggung jawab kita. Dakwah digital ini tidak hanya tren ya teman-teman, tetapi juga kewajiban sosial. Jadi kita harus ikut hadir untuk menyebarkan
kebaikan dan juga menjaga generasi muda ini agar tetap dekat dengan nilai Islam. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menyampaikan contoh program nyata dari dakwah digital ini. Yang pertama itu ada TVMU dan yang kedua itu ada kajian UMD dan UMS berbasis live streaming, dan yang ketiga itu ada suara Muhammadiyah digital, dan yang terakhir itu ada Muhammadiyah COVID komentar viral karena kepeduliannya. Ini bukan sekedar dakwah, ini merupakan gerakan sosial digital. Teman-teman, coba deh kita pikir. Kalau bukan orang baik yang mengisi dunia digital, siapa lagi? Apa kalian mau membiarkan konten-konten negatif itu yang ramai di media sosial? Dakwah digital itu bukan pilihan, tapi tanggung jawab kita bersama-sama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Nah, lewat konten dakwah di medsos, kita tuh lagi ngebayarin kebaikan dengan cara yang relevan dengan zaman sekarang. Justru kita harus hadir supaya kebaikan bisa menang di tengah banyaknya konten yang tidak mendidik. Jadi intinya, dakwah digital itu bentuk nyata dari semangat Fastabiqul Khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan di era sekarang. Jadi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Victor untuk selanjutnya dilanjutkan oleh sesi yang argumen oleh tim kontra. Padanya saya persilakan. Jadi, kita itu bukan untuk menolak adanya dakwah digital, tapi kita itu ingin mengingatkan agar kita tidak terjebak dalam euforia teknologi. Karena sekarang itu banyak sekali yang berdakwah melalui media sosial, tapi seringkali tidak mengejar maknanya, tapi malah mengejar terkait viewers dan hanya lainnya saja. Maka dari itu, kita ingin mempertanyakan terkait kualitas, etika, dan ruh dakwah yang sering hilang ini. Karena jika hal tersebut hilang, dakwah bisa hilang arah dan menjauh dari semangat Fastabiqul Khairat. Saat ini media sosial menilai kebenaran dengan likes, bukan dengan dalil. Akhlak sudah hilang, keteladanan juga kadang terabaikan. Dakwah bisa berubah menjadi stimulus demi engagement. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika datang berita maka telitilah. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Di medsos kita fitnah menyebar lebih cepat, banyak konten tanpa tabayun. Jadi segala sesuatu itu harus ditabayun dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan wajah yang lembut, langkah yang santun, akhlak yang nyata. Di media sosial sering emosional, debat kusir, akhirnya dakwah jadi komentar yang pedas. Di era dakwah digital, banyak orang belajar agama hanya dari video berdasi 60 detik saja. Padahal ilmu agama itu tidak bisa disampaikan secepat itu, karena belajar Islam membutuhkan talaki, yaitu proses berguru secara langsung agar pemahaman itu tidak salah arah. Karena dakwah sejati bukan tentang seberapa cepat kita menyampaikan, tetapi seberapa benar dan mendalam kita memahami. Terima kasih. Banyak orang menonton dakwah bukan untuk amal, tetapi scrolling culture. Dalam brainstorming, orang lebih banyak mencari video yang menarik dibanding yang menggerakkan. Akibatnya, daripada yang menggerakkan, akhirnya semangat Fastabiqul Khairat bergeser menjadi Fastabiqul Viral. Dari sini kami bukannya tidak suka atau menolak adanya teknologi
Tetapi kami hanya ingin mengembalikan makna dakwah yang sebenarnya. Karena dakwah yang sebenarnya itu berupa ilmu, kesabaran, keteladanan, dan ketenangan hati, bukan hanya sekedar materi. Dan itu pandangan dari kami selaku tim kontra, selebihnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim kontra atas penyampaian argumennya. Terima kasih kepada tim kontra yang telah menyampaikan argumen. Kita lanjut ke sesi 2, yaitu sesi perebutan argumen. Pada sesi ini, masing-masing tim akan diberikan kesempatan untuk menanggapi, menyanggah atau memperkuat argumen yang telah disampaikan oleh lawannya. Pertama, saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan tanggapan atas pernyataan dari tim kontra. Kepadanya saya persilakan. Izin ya, teman-teman menganggap medsos hanya dakwah dangkal. Namun bukankah Rasulullah memulai dakwah satu persatu ayat, pendek tapi membekas? Iya, tapi kan Rasulullah menyampaikannya secara langsung, bukan lewat argumen yang mudah lokalisasi. Justru itu, kita harus mengisi algoritma dengan kebaikan. Algoritma berubah, akhlak jangan sampai berubah, fokus kita jangan sampai malah bergeser. Bagaimana umat memahami agama bila ulama saja menghindar dari digital? Umat bisa diarahkan ke kajian oleh halakoh atau keteladanan maksud. Izin ya, dunia sekarang itu udah berubah. Kita nggak harus pakai cara lama kalau mau kita terapkan. Dakwah juga harus menyesuaikan zaman, bukan untuk meninggalkan nilai. Jadi kita harus adaptif dan juga harus aktif di era globalisasi ini. Karena kalau misalkan bukan kita yang membawa kebaikan di ruang digital, mau siapa lagi? Itu ya, adaptif boleh, tapi jangan sampai kita malah terbawa arus. Terima kasih kepada dua tim yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya kita masuk di sesi ketiga, yaitu tanya jawab silang antar tim. Pada sesi ini, masing-masing tim akan mengajukan satu atau dua pertanyaan kepada tim lawan terkait isi argumen yang telah disampaikan. Baik, kita mulai dari tim pro. Silakan ajukan pertanyaan kepada tim kontra. Pada tim pro, saya persilakan. Baik, tadi ditanya. Teman-teman, di sini saya akan bertanya, kalau kita diam saja dan tidak ikut berdakwah di dunia digital ini, siapa yang bakal mengisi? Bisa aja justru orang-orang yang menyebarkan hal negatif. Begitu bukan? Izin menjawab. Tapi dakwah memang harus hadir dalam media digital. Tetapi bukan sekedar hadir tanpa arah saja. Jadi dakwah di media sosial ini juga harus sesuai dengan standar adat, ilmu, dan juga tanggung jawab moral. Tapi apakah benar semua konten dakwah digital saat ini sudah benar-benar mencerminkan adat? Saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Tidak semua konten dakwah digital mencerminkan adat, tapi justru itu jadi tugas kita untuk memperbaiki dan mengasih contoh yang baik, serta bukan malah meninggalkan dunia digitalnya. Baik, izin bertanya lagi. Apakah memanfaatkan teknologi untuk kemaslahatan atau kebaikan bukan suatu tindakan yang bijak? Baik, saya menjawab. Bijak itu dengan hikmah, bukan kecepatan semata. Terima kasih. Saya ingin menanya, bagaimana menjamin dakwah TikTok itu tidak reduktif? Baik, izin menjawab, yaitu dengan cara membuat tim dakwah serta meningkatkan literasi digital. Terima kasih kepada dua tim atas tanya jawab yang sangat baik.
Kita sampai pada sesi keempat, yaitu sanggahan akhir. Di sesi ini, masing-masing tim diberikan kesempatan terakhir untuk menyampaikan klarifikasi, menegaskan kembali posisi dan bentuk argumen mereka dengan kesimpulan singkat. Kami persilakan kepada tim pro terlebih dahulu untuk menyampaikan sanggahan akhirnya. Kepadanya saya persilakan. Baik, teman-teman semuanya, izinkan kami menegaskan satu hal penting. Era digital bukanlah musuh dakwah, justru ia adalah panggung jihad intelektual dan sosial kita. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Di masa sekarang, kekuatan itu bukan hanya otot dan tenaga, tetapi kemampuan menguasai media, narasi, dan teknologi. Maka, dakwah digital adalah bentuk kekuatan baru umat Islam menyebarkan ilmu, menebarkan kebaikan, dan menjaga moral di dunia maya. Kita tidak boleh hanya jadi penonton di tengah derasnya arus informasi. Kita harus jadi pelaku, penggerak, dan penjaga nilai-nilai Islam di dunia digital. Inilah makna sejati dari Fastabikul Khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan dengan cara yang sesuai dengan zaman. Terima kasih. Terima kasih kepada tim pro. Berikutnya saya persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan pernyataan penutup sekaligus kesimpulan dari pihak kontra. Pada pihak kontra saya persilakan. Baik, saya ingin menyampaikan penutup singkat. Kekuatan sejati bukan di followers, tapi di akhlak dan keteladanan. Ibaratnya, media digital adalah sebuah kendaraan, dan kita jangan sampai menjadi penumpang yang kehilangan. Cukup sekian. Terima kasih kepada kedua tim yang telah menyampaikan penyampaian akhir yang kuat dan berimbang. Saya tutup. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi aja. Rido gak kalau aku pencet videonya? Terima kasih kepada tim. Oke, pulang.